Nah, alasan itu tadi novumnya tidak sesuai dengan yang dikehendaki pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Kemudian yang kedua, Hakim PK menilai bahwa tidak ada kekhilafan yang dilakukan baik oleh Yudek Juris maupun Yudek Pakti. Artinya apa? Pertimbangan yang hukum yang dilakukan oleh, yang dibuat oleh Yudek Pakti dan Yudek Juris adalah sudah benar. Saya dan jutaan orang masyarakat yang mengikuti kasus ini mungkin percaya bahwa mereka tidak bersalah, tapi apa pentingnya keyakinan kita? Tapi kita bicara seandainya aja deh, seandainya keyakinan saya dan banyak orang itu benar bahwa mereka tidak bersalah, betapa penderitaan yang saya sulit mencari bandingannya gitu. Karena orang-orang itu dizolimi oleh sesuatu yang legal gitu. Kita bandingkan dengan penderitaan yang diakibatkan oleh orang lain, misalnya kita disakiti oleh pihak lain. Setidaknya secara moral, walaupun kita tidak membalas, kita tuh secara moral diwajarkan untuk memaki. Tapi ketika kita dizolimi oleh sesuatu yang legal, jangankan memaki, bahkan kita harus menghormati. Bayangkan untuk orang yang disakiti, menghormati keputusan yang membuat mereka menderita seumur hidup. Saya nggak tahu rasa sakit apa yang mereka. Assalamualaikum, salam orang Bunian dari Aceh. Cirebon berduka. 7 terpidana kasus Vina Cirebon ditolak peninjauan kembalinya oleh MK. Dengan demikian, 7 orang yang nyata tidak bersalah akan menghabiskan seumur hidupnya di dalam penjara. Nauzubillahiminzalik. Kepada siapa lagi kita percaya? Di negara ini kita selama ini menyaksikan dengan mata, dengan hati nurani kita bahwa ke-7 terpidana tersebut memang tidak bersalah. Namun saya melihat dengan indigo saya bahwa di balik kasus ini ada orang-orang besar yang apabila ke-7 terpidana kasus Vina Cirebon ini dibebaskan, mereka akan terancam nama baik serta kedudukannya di dalam negara Republik Indonesia ini. Sekarang tugas kita masyarakat Indonesia dan seluruh netizen Indonesia untuk bersatu padu agar ke-7 terpidana kasus Vina Cirebon yang tidak bersalah mendapat amnesti oleh Presiden Bapak Prabowo Subianto. Hanya beliau saat ini yang memiliki kuasa penuh untuk membebaskan ke-7 orang tidak bersalah tersebut. Mari kita bersatu, kita bebaskan ke-7 orang yang tidak bersalah itu. Salam orang Bunian dari Aceh. Astagfirullah. Rekam jejak Burhan Dahlan Hakim yang menolak PK 7 terpidana kasus Vina Cirebon ternyata purnawirawan jenderal. Hai Hakim yang telah menjadi hakim, hai purnawirawan jenderal, hai Burhan Dahlan yang telah menjadi hakim di kasus penolakan PK 7 terpidana Vina Cirebon. Dengarkan pesan sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untukmu. Tidaklah seorang muslim mengancam muslim lainnya kecuali dia menjadi fasik. Teman-teman sekalian, saya dapat update kabar terbaru untuk rekan-rekan sekalian bahwa harapan kami dari kuasa 7 terpidana kasus Vina dan Eki di Cirebon ya, dengan pemerintahan baru Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka, dan dengan kabinet merah putihnya, tentu kita menaruh banyak harapan kepada pemerintahan yang baru. Apalagi di dalam kabinet merah putih
ada Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan, SH.MM selaku Wamenko, ya, Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan, yang mengkoordinasikan ketiga kementerian di Kabinet Merah Putih, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan. Tentu di tangan Bapak Menko Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra dan juga Bapak Wakil Menko Profesor Dr. Otto Hasibuan, SH.MM, kita berharap banyak bahwa departemen di bawah koordinasi Menko Hukum, HAM dan Permasyarakatan ini dapat memperbaiki carut-marut hukum yang terjadi selama ini. Belajar dari pengalaman kasus Vina dan Eki di Cirebon, banyak hal harus kita perbaiki dalam hal bidang penegakan hukum ini. Bahwa yang paling penting untuk segera kita perbaiki adalah penguatan kepada seluruh stakeholder dari penegakan hukum, mulai dari kepolisian, mulai dari lanjut dengan kejaksaan, lanjut dengan hakim, ya, dan juga pengacara. 4 pilar ini, penegak hukum ini sangat penting dalam menegakkan keadilan hukum. Kalau semua fungsi ini berjalan, saya yakin peristiwa Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016 yang lalu ini tidak akan terjadi. Kenapa? Di dalam peristiwa Vina dan Eki di Cirebon, kan di situ diduga ada unsur penyiksaan, ada unsur intimidasi, ada unsur rekayasa terhadap kasus tersebut. Saya yakin kalau kita ini berpegang kepada pedoman tentang hukum acara pidana yang berlaku di Republik Indonesia, apalagi saat pertama itu diikuti mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, dan dilakukan dengan scientific investigation, dan ada scientific evidence, ya. Saya pikir ini tidak akan terjadi, apalagi ya prinsip Miranda Rules, ya, hak para tersangka, hak para terdakwa dipenuhi dengan didampingi oleh penegak hukum. Saya yakin kalau ini dilakukan secara benar, ya, saat itu dilakukan, maka tidak akan terjadi, ya, tidak akan terjadi peristiwa Vina dan Eki ini. Ini disebut sekarang ini mulai terkuak yang namanya entah itu adalah peradilan sesat, hak-hak tersangka terdakwa saat itu tidak dipenuhi sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM dan juga LPSK yang melakukan talaah, melakukan investigasi mandiri, ya, sudah menyimpulkan. Dan kami pun dari kuasa hukum menyimpulkan hal yang sama. Saya pikir sungguh ironis, negara yang begitu besar yang ada di negara Republik Indonesia dengan hukum yang demikian. Tentu kita berharap banyak sekali lagi kepada pemerintahan baru, khususnya kepada Kementerian Menko, ya, Hukum, HAM, ya, Imigrasi dan Permasyarakatan. Kita berharap banyak. Ada Pak Yusril di situ, ada Pak Prof Otto di situ. Saya yakin mereka ini ada praktisi-praktisi yang selama ini mengikuti tentang perjalanan hukum di Indonesia. Harapan saya bahwa mereka ini akan menjadi panglima di hukum di Indonesia ke depan, dan peristiwa Vina dan Eki yang lain yang tidak muncul, ya, kita selesaikan satu demi satu untuk penegakan hukum. Intinya tidak boleh negara ini menghukum seseorang yang tidak bersalah, ya. Prinsip hukum pidana di Indonesia jelas, siapa yang berbuat, dia yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hukum pidana, bukan yang dia tidak buat lalu kita menghukumnya. Itu prinsip dasar, ya. Hak-hak tersangka, hak-hak terdakwa sesuai dengan Miranda Rules, dan juga hak-hak yang lain dari bebas penyiksaan, mendapatkan keterangan dengan pola penganiayaan, pemaksaan, pengengkangan hak dan sebagainya, itu tidak boleh lagi terjadi di Indonesia, ya. Saya berharap dari Republik Indonesia ini
dengan penguatan keempat penegak hukum tadi, mulai dari kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, kehakiman, dan juga pengacara. Kalau kita sama-sama berkeinginan untuk menegakkan aturan ini, maka saya yakin kita akan memperoleh satu cita-cita yang kita inginkan. Indonesia memiliki keadilan hukum bagi masyarakat bawah. Jangan hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jayalah Indonesia. Baik di tingkat pusat maupun di wilayah, semuanya melakukan bernarasi. Lagi-lagi Listio Sigit bernarasi. Pemantauan ketat dari pusat, dari Kapolda, dari wilayah, dari pusat, dari Polda, dari wilayah, melakukan pemantauan ketat terhadap pelanggar, harus ditindaklanjuti. Jadi bentuk pemantauan ketat ini yang seperti apa? Terus bentuk ditindak tegas itu yang seperti apa bentuknya? Tolong jelaskan Pak Listio Sigit. Nggak pantas saya sebutkan sebagai Kapolri Jenderal, udah nggak pantas lagi. Karena apa? Sebutan itu tidak sesuai. Tidak sesuai dengan omongan Listio Sigit ini. Apa tindakanmu? Berapa yang kau tindak dan berapa yang masih berkeliaran melakukan pelanggaran hukum? Polisi melakukan pelanggaran hukum, menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. Polisi, kami masyarakat ini Pak, sebetulnya Pak ya, kami udah bisa untuk menjaga diri, menjaga keselamatan kita, menjaga keselamatan kami dan keluarga kami, itu kami bisa Pak. Nggak perlu sampean pantau secara ketat, itu nggak perlu. Justru malah apa? Kami yang memantau kerja polisi. Buktinya apa? Banyak kasus yang terungkap justru dari masyarakat sendiri yang mengungkap, bukan dari polisi. Polisi ini malah lebih banyak menutupi kasus, lebih banyak menutupi perkara. Kalau kejadian itu menimpa polisi, cepat, gercep kalian. Tapi kalau kejadian itu menimpa masyarakat kecil, masyarakat yang mungkin ekonominya pas-pasan, sangat lambat, bahkan terkesan tidak ada penindakan. Yang di Cirebon, kasus Vina Cirebon, Hakim MK menolak peninjauan kembali itu kan? Gimana itu? Hati nurani Bapak gimana? Pak Listio Sigit. Orang yang tidak bersalah divonis hukuman seumur hidup, dipaksa mengakui, itu gimana? Pak Listio Sigit? Terus kasus yang dimana lagi itu yang polisi, dor polisi, gimana ujungnya Pak? Yang terbaru yang seorang polisi mengancam akan menembak ibu-ibu, cukup dengan meminta maaf, berdamai, diselesaikan secara kekeluargaan. Gimana tanggapan sampean? Kalau dibalikkan, masyarakat yang pegang, ya kan? Terus polisi yang diancam, apakah cukup dengan meminta maaf, damai, diselesaikan secara kekeluargaan? Nggak bisa Pak. Proses harus tetap berjalan, proses hukum harus berjalan, harus ada hukuman. Kalau ada proses hukum yang berjalan buat polisi-polisi yang melakukan kekerasan ini, baru kami masyarakat ini salut sama kinerja Listio Sigit. Hukum di Indonesia ini semakin runcing, semakin tajam ke bawah. Yang di atas bahasanya ini pensil ya kan, yang bawah runcing, diraut terus semakin runcing, yang atas ini tumpul, dikasih busa, dikasih styrofoam, jadi makin asik lah yang duduk di atasnya. Yang di bawahnya semakin hancur. Semakin hancur kami yang di bawah Pak, yang selalu kalian tekan, selalu kalian tindas. Apalagi kami para supir-supir truk ini, para supir-supir mobil angkutan barang, sakit dibuat sama anggota Bapak ini. Keluarga kami si supir belum merasakan hasil keringat kami Pak, belum merasakan jerih payah kami melotot di aspal seharian. Tapi apa? Polisi, PJR, Polantas sudah meminta jatah
pada kami. Apakah kurang gaji kalian para polisi? Hah? Apakah kurang biaya operasional para polisi yang dikatakan sudah besar, anggaran polisi sudah banyak? Apakah masih kurang? Jelaskan itu Pak Listio Sigit. Jangan cuma bernarasi. Tapi harus ada penindakan, itu harus terbukti gitu loh. Saya pikir lama-lama sampai ini kayak anggota sampean yang setiap hari main TikTok, live, menunjukkan video-video tentang kebaikan polisi saat membantu pengendara. Alah, omong kosong itu. Omong kosong. Pas divideokan aja mereka baru bertindak baik. Itu pas divideokan. Kalau nggak divideokan, melebihi para preman tuh tindakan polisi-polisi di jalan tuh. Mohon dicerna setiap omongan saya, mohon dipelajari betul-betul, diresapi baik-baik. Itu pun kalau sampean masih punya rasa, masih punya perasaan untuk meresapi. Sepertinya rasa itu udah nggak ada di diri sampean, itu udah nggak ada. Oke, Pak Listio Sigit, jangan cuma bisanya bernarasi, tapi kenyataannya apa? Takut Pak, sampean sama bawahan sampean itu takut karena sampean dapat setoran nomor 119 garis miring KMA garis miring SK garis miring 7 garis miring 2013 tentang penetapan Hari Musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudek fakti dan yudek juris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Saya butuh keadilan, tau nggak? Bukan butuh omong kosong. Bapak Ibu sekalian tetap tenang, ya tetap berjuang, tetap berharap dan tetap semangat. Kami nggak berhenti, kami akan terus berjuang. Kami yakini ini kebenaran akan ditegakkan. Kayu putih di tas ambilin, oksigen ambilin. Bukain dulu. ini sungguh aneh kalau menurut saya kalau itu katanya bukan novum. Bahwa saksi yang melihat adalah bahwa itu bukan peristiwa pembunuhan tapi melihat bahwa itu adalah peristiwa kecelakaan. Apakah ini bukan novum? Ini nggak pernah dihadirkan di persidangan sebelumnya, belum pernah diungkap. Ya,
ada pengakuan mengejutkan dari Dede yang awal mengatakan bersama-sama dengan Aib melihat peristiwa itu dan dikuatkan Liga Akbar. Lalu Dede sudah mencabut, mengatakan bahwa ini tidak benar dan bohong atas arahan seseorang. Ya, apakah ini bukan novum? Sepakat nggak kita masih mau berjuang? Masih mau nggak teman-teman? Masih mau? Atau mau kita menyerah? Hah? Ya, kami masih semangat. Ya, kami masih semangat dan kita masih terus. Tapi kami pastikan bahwa kami tim hukum Pradi masih tetap bersama dengan mereka, bersama juga dengan perjuangan bersama dengan Kang Deddy Mulyadi, support kepada kita bahwa kita pastikan Kang Deddy tidak diam, kita pun berjuang bersama-sama dengan tim hukum yang ada. Begitupun Profesor Dr. Otto Hasibuan, apapun langkahnya termasuk ke menghadap beraudensi dengan Komisi 3 DPR RI, kita akan bertemu dengan Kapolri, mungkin kita akan beraudensi dengan Kapolri, kita akan beraudensi dengan Bapak Menko Polkam, gitu kan? Kita akan beraudensi dengan Presiden, mungkin kita akan kirim surat, lakukan apapun. Tim hukum ini kami akan cari, coba berbicara. Sesudah hasil pertemuan-pertemuan dengan beliau-beliau inilah kami akan menentukan langkah apa yang cocok untuk kita akan lakukan. Kami pasti akan bergerak terus, ya. Kami akan terus mengawal kasus ini. Demikian ya, teman-teman ya. Oke ya, yuk, makasih.